Selamat pagi, pemirsa Embon Surgawi yang dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini, mari kita merenungkan sebagian firman yang terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Saya beri judul ini semua dengan judul Semua Karena Cinta. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin membahas tentang firman Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu, dan biarlah apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Semuanya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 yang berbunyi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, seorang misionaris muda di Amerika tengah tergoda untuk menyerah. Ia menulis kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Ia mengatakan bahwa banyak godaan, banyak cobaan yang dia terima di dalam mengabarkan Injil. Suatu siang dia menulis mengatakan, suatu siang saya berlayar di kapal ikan. Malamnya saya tidur di geladak kapal, ditumpukan kulit-kulit binatang. Tapi orang-orang sepertinya tidak tertarik pada Injil yang saya beritakan. Kadang iblis juga menggoda dan mematahkan semangat saya, mengatakan kamu gagal, kamu tidak berhasil. Namun ia menambahkan di dalam suratnya, lalu saya bangkit dan bertekun kembali, karena saya ingat bahwa Allah tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas keberhasilan, tetapi Dia meminta pertanggungjawaban kepada cinta dan kesetiaan saya di dalam mengabarkan Injil. Melayani Injil dengan cinta yang tulus dan murni tidaklah mudah, saudara. Orang yang berada di front terdepan penginjilan bertempur melawan iblis yang berusaha mempertahankan tawanannya supaya tidak lepas. Seringkali hamba-hamba Tuhan tawar hati karena harus memikul beban yang cukup berat. Bahkan seolah-olah menjalani kematian Yesus di dalam kehidupan mereka. Orang seperti Rasul Paulus pun bisa tergoda untuk tawar hati dalam melakukan penginjilan. Itulah pengakuan jujur dari Rasul Paulus yang kita baca di dalam ayat 8-9. Kami ditindas, habis akal, dianiaya, kami dihempaskan. Namun godaan itu mampu ditepusnya oleh Rasul Paulus. Karena di dalam ayat 9 dia mengatakan, aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Sehingga dari tawar hati, dari hancur hati, karena tekanan-tekanan di dalam pelayanan, ia malah bisa bertahan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Saudara bisa lihat di dalam ayat 10 dan 11. Justru di tengah kelemahannya, Paulus mengalami kekuatan cinta Allah yang menyegarkan dan menguatkannya. Saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen yang terlibat di dalam pelayanan terjebak dalam segala program-program gerejawi, sampai-sampai mereka tidak sempat untuk mengabarkan Injil. Kesempatan indah untuk menyaksikan kuasa Injil begitu saja lewat. Hasilnya, Injil menjadi sekedar teori belaka. Sedikit tantangan untuk menginjili segera membuat tawar hati untuk tetap berjuang menyampaikan kabar keselamatan. Saudara, bagaimana kita dapat terdorong untuk menginjili dengan penuh semangat, dengan daya tahan, dengan keyakinan? Jawabannya hanya satu. Ternyata
Injil itu sendiri adalah sumber kuasanya. Hanya dengan menginjili, kita beroleh kesempatan menyaksikan kuasa Injil tersebut untuk mematahkan belenggu dosa, untuk mematahkan kuasa si iblis. Hanya dengan menginjili, kita mengalami kesukaan dalam membagikan kekayaan harta rahasia Allah di dalamnya. Itu semua terjadi karena cinta. Dedikasi Paulus yang tinggi di dalam mengabarkan Injil itu karena dampak positif dari cintanya kepada Tuhan Yesus. Itulah kuncinya. Itulah kunci supaya kita dapat terdorong menginjili dengan penuh semangat. Semua itu karena cinta. Cinta kita yang kudus dan murni kepada Yesus akan mewarnai hati yang tawar akibat tantangan-tantangan penginjilan. Itu semua karena cinta. Amin.